guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton yang selalu request film? Akhirnya, film yang selama ini kalian request sudah hadir. Dimana film ini berjudul Predator Badlands tahun 2025. Namun berbeda dengan Predator mengerikan lainnya, Predator kali ini lebih good looking dengan gaya rambut yang baru. Oke lah, karena film ini penuh dengan aksi dan ledakan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya perburuan yang dilakukan sosok berjubah di planet Preketek. Setelah menemukan jejak buruannya, sosok ini langsung beraksi. Setibanya di goa, rupanya predator muda bernama Dek ini sedang latihan berburu bersama kakaknya agar bisa menjadi predator sejati. Singkat waktu setelah adu mekanik yang cukup sengit, si kakak bernama Kuei berkata jika kemampuan Dek belum cukup untuk menjadi seorang predator sejati. Namun ia merasa jika Dek masih mempunyai kesempatan, asalkan ia mampu mengasah skillnya lagi. Sekembalinya ke pesawat, Kuei meminta adiknya untuk berlatih secara mandiri, di mana kini ia ingin Dek memilih sebuah planet yang bisa ia gunakan sebagai tempat berburu sekaligus berlatih. Di tengah pencarian, seketika Kuei pun panik saat adiknya ini malah memilih planet Gena untuk dijadikan arena berburu. Karena selain iklimnya yang ekstrim, planet tersebut dihuni oleh monster paling buas bernama Kalsik yang sangat ditakuti oleh para predator karena kemampuan regennya yang gak ngotak. Akan tetapi Dek yang selalu dianggap lemah oleh klannya bertekad ingin membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi anak seorang ketua klan. Terlebih dirinya tidak ingin membuat si ayah merasa malu. Hingga di tengah perdebatan, mereka pun bergegas keluar untuk menyambut kedatangan si ayah. Saat si ayah yang bernama Njor datang, ia pun heran kenapa Kuei belum melaksanakan tugasnya kepada Dek yang dianggap aib di dalam klannya. Akan tetapi, Kuei meminta si ayah untuk memberikan kesempatan pada Dek. Terlebih ia yakin jika Dek akan mampu melakukan pembuktian, di mana kini Dek berencana ingin memburu monster Kalsik yang menjadi monster paling ditakuti. Akan tetapi Njor yang merasa hal tersebut mustahil tidak menggubris ucapan putranya. Oh, rupanya Njor meminta Kuei untuk mengeksekusi adiknya sendiri yang dianggap sampah keluarga. Meskipun berat, namun Kuei tak bisa melawan perintah ayahnya yang merupakan seorang ketua klan. Tanpa diduga, Kuei yang tidak tega menghabisi adiknya nekat melakukan pemberontakan. Saat si ayah bersiap melakukan fatality, Kuei hanya berusaha menerbangkan pesawat milik si adik. Sontak Dek pun syok parah saat melihat Kuei tewas dieksekusi ayahnya sendiri.
Namun berkat hal itu, Dek pun berhasil melesat menggunakan pesawat menuju planet buruannya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan jauh, Dek pun panik saat pesawatnya hampir hancur sesaat sebelum tiba di planet Gena. Meskipun encok dan pegalinu, Dek pun berhasil mendarat menggunakan kapsul penyelamat. Sadar dirinya berada di planet paling berbahaya, Dek langsung melakukan persiapan berburu. Namun di tengah persiapan, Dek langsung waspada saat merasakan sesuatu di tempat tersebut. Dan ternyata, hutan ini dihuni oleh akar karnivora yang berbahaya. Untung saja Dek masih mampu selamat dari akar karnivora yang selalu kelaparan. Di saat itu pula, Dek pun terperangah saat melihat situasi dan ganasnya planet ini. Singkat waktu sebelum melakukan perburuan, Dek berusaha mengobati luka di tangannya menggunakan dedaunan. Sontak Dek pun terkesima karena saking berbahayanya planet ini, ulat kecil saja bisa meledak bak petasan cabe. Sesaat kemudian, Dek pun harus melewati sabana gandum duri yang bisa meledak kapan saja. Namun di saat itu pula, Dek pun heran saat mendengar suara seorang kewes yang meminta tolong menggunakan bahasa predator. Lantas, sebuah android bernama Tia memperingatkan Dek untuk berhati-hati pada kedatangan naga COC yang selalu mencari mangsa menggunakan duri beracun. Oh boy. Saat tanaman meledak, Tia memberitahu jika duri-duri itu bisa membuat Dek lumpuh dan akan langsung dimangsa oleh si naga COC. Die alone too. Setelah lehernya tercucuk duri beracun, Dek yang puyeng langsung melemparkan shuriken untuk membebaskan Tia. Tepat pada waktunya, Tia si android perkasa berhasil menyelamatkan Dek. Setelah Dek siuman, Tia mengungkapkan jika dirinya merupakan android canggih ciptaan Weyland Yutani yang ditugaskan untuk melakukan penelitian di planet ini. Lantas Tia yang mengetahui Dek ingin memburu Kalsik memintanya untuk jangan gegabah. Terlebih sebelum tubuhnya buntung diserang makhluk itu, dirinya beberapa kali menemukan tulang belulang predator di planet ini. Setelah melihat alat navigasi Dek yang rusak, Tia yang ingin mendapatkan kembali setengah tubuhnya mengajak Dek untuk bekerja sama menuju kapsul miliknya. Terlebih di dalam kapsul itu, terdapat senjata khusus yang bisa Dek gunakan untuk menghabisi Kalsik. Hingga pada akhirnya, Dek pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Tia guna menghadapi segala rintangan di planet ini. You may call me thief. How old are you? Oh. How fast were you going when your ship crashed?
laboratory organisms are my specific. Sesampainya di hutan, Dek langsung membuat tali pengikat menggunakan akar pohon agar bisa dengan mudah membawa Tia yang tak punya ceker. Titik udek. Well, let's back up. Di malam harinya, saat Dek akan istirahat, Tia pun menceritakan tentang misi yang ia dapat dari Weyland Yutani, di mana ia dan kembarannya yang bernama Tessa ditugaskan untuk memimpin pasukan android untuk melakukan pemetaan dan eksplorasi di planet ini. Namun naasnya, ia dan timnya malah mendapat serangan brutal dari sosok Kalsik yang merupakan makhluk puncak rantai makanan di planet ini. Tapi meskipun begitu, Tia yang terpisah dengan kembarannya merasa yakin jika Tessa masih selamat. Sementara di lab, Tessa yang mengalami kerusakan parah terlihat menjalani proses perbaikan. Hingga di tengah perbaikan, Tessa yang siuman langsung menanyakan keberadaan Tia. Di keesokan harinya, Dek dan Tia akhirnya sampai di padang rumput Silver. Melihat makhluk besar di hadapannya, Tia memberitahu jika makhluk tersebut merupakan mangsa favoritnya Kalsik yang bisa mereka gunakan sebagai umpan. Namun saat akan memulai perburuan, tangan Dek pun terluka karena ternyata rumput Silver ini sangat tajam. Hingga saat Dek mengeluarkan shuriken, di saat itu pula muncul sesosok makhluk mirip monyet yang juga ingin memburu makhluk itu. Dan hebatnya, Tenyom ini terlihat sangat kuat. Is better. Setelah gagal mendapatkan buruannya, Dek yang kesal langsung menyerang si Tenyom yang mengganggu perburuannya. Namun di tengah sengitnya adu mekanik, seketika Tia pun panik saat melihat si makhluk bersiap menyerang. Anjay, sungguh tajam. Dek pun dengan mudah menebas buruannya sampai terbelah dua. Tapi tiba-tiba Nauticalus! tepat pada waktunya, si Tenyom yang sangat keras berhasil menyelamatkan Dek dan Tia. Hingga sesaat kemudian mereka langsung ngabret saat melihat si gurita kembali mengejar. Akhirnya, berkat si Tenyom yang mengalihkan perhatian, Dek pun berhasil menghabisi makhluk ini. Di malam harinya, sambil menghangatkan diri di dekat api unggun, Dek terlihat memberi sedikit daging buruannya pada si Tenyom. Namun seketika Dek pun kesal saat si Tenyom malah memberinya jigong kental. Tapi Tia memberitahu jika hal itu merupakan tanda penghormatan, di mana Dek sudah si Tenyom anggap sebagai temannya. Hingga sesaat kemudian, Dek mengungkapkan alasannya yang ingin memburu Kalsik, di mana hal itu merupakan upaya pembuktian pada klannya, sekaligus menghargai kepercayaan mendiang kakaknya. Sementara di sisi lain, Tessa yang sudah pulih akhirnya menemukan pesawat Dek. Bersama skuad androidnya, mereka pun langsung melakukan penggeledahan. Sontak Tessa pun senang saat menemukan persenjataan lengkap milik ras predator yang dianggap memiliki persenjataan mutakhir. Di pagi harinya, Dek yang tidak ingin membuang waktu bergegas melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan si Tenyom yang masih molor.
Singkat cerita, setelah jauh berjalan ceker, akhirnya mereka tiba di area penelitian yang sempat diacak-acak monster kalsik. Kemudian, setelah menemukan bagian cekernya, Tia bergegas memulai proses penyambungan. Di tengah proses penyambungan, Dek langsung menanyakan senjata yang bisa ia gunakan untuk menghabisi kalsik. Akan tetapi, Tia malah meminta Dek untuk pergi. Terlebih sebentar lagi timnya yang berusaha memburu kalsik akan segera datang. Tak cuma itu, Tia yang merasa Dek tidak akan mampu menghadapi kalsik memintanya untuk mengurungkan niatannya. Sontak Dek pun kesal saat menyadari dirinya telah dimanfaatkan. Di tengah kekesalan, Dek yang sudah bulat dengan pendiriannya bergegas memancing kalsik meski dengan senjata seadanya. Hingga sesaat kemudian, Dek berniat memancingnya menggunakan bekas tumpahan bensin oplosan. Saat monster kalsik datang, Dek bersiap untuk adu mekanik. Setelah penyambungan tubuhnya gagal, Tia yang tak punya cara lain akhirnya berusaha membantu Dek. My God, meski sudah melakukan serangan epik, namun makhluk ini memiliki regen yang sangat gak ngotak, seperti ilmu rawa cubluk. Hingga saat Dek terpojok, kalsik tiba-tiba menghentikan serangannya setelah ia mencium bau yang ia kenali di tubuh Dek. Lalu tiba-tiba tanpa diduga dengan menggunakan bom pembeku, Tessa dan timnya dengan mudah melumpuhkan Dek dan kalsik. Singkat waktu di tengah perjalanan menuju lab, Dek yang siuman berusaha melepaskan diri. Melihat hal itu, Tessa langsung melakukan pemindaian pada Dek, di mana ia berniat menjadikan Dek sebagai spesimen tambahan bagi Weyland Yutani. Saat dia kembali aktif, Tessa mengungkapkan jika mereka telah berhasil menangkap kalsik dan juga akan menjadikan Dek sebagai spesimen tambahan. Melihat hal itu, sontak membuat Tia panik. Ia pun meminta kembarannya ini untuk mengambil saja teknologi predator yang dianggap canggih dan membiarkan Dek hidup. Akan tetapi, Tessa yang sangat patuh terhadap Prokotol tidak menggubri saran Tia. Di tengah perdebatan atas apa yang dilakukan Tia, tiba-tiba Cecep memberitahu jika Tessa mendapat panggilan dari pusat. Hingga setelah Tessa pergi, Dek meminta Tia untuk melakukan gimmick agar Cecep mengaktifkan alat yang ia pegang. You heard the orders. What is the device? He says it's a map. Yang den Yaucha. Untung saja berkat gimmick Tia, ia pun berhasil membebaskan Dek. Di malam harinya dengan ceker yang pengkor, akhirnya Dek berhasil menemukan pesawatnya yang terdampar. Dan karena seluruh persenjataannya sudah diambil, Dek pun bertekad membuat senjata dari apa saja yang ada di planet ini. Setelah
Setelah solo crafting senjata, Dek pun heran saat melihat si Tenyum yang menangis. Lantas setelah mencium ludah Kalsik yang berceceran, Dek pun sadar jika si Tenyum ini sebenarnya merupakan anak dari Kalsik. Dan kini, Dek pun bertekad untuk menyelamatkan Tia dan juga induk Tenyum di markas Weyland Yutani. Lantas dengan menggunakan potongan ceker Tia, mereka pun berusaha mencari lokasinya. Anjay, dengan setelan predator gembel, Dek pun melakukan penyelinapan ke markas Weyland. Di saat itu pula ceker Tia terlihat berjalan mencari tubuhnya. Setelah berhasil menghabisi beberapa pasukan android, Dek bergegas melanjutkan misinya. Sementara di sisi lain, ceker Tia mengendap-endap untuk melakukan penyergapan. Setelah berhasil menghabisi para petugas, Tia bergegas melakukan penyambungan. Untung saja Tia yang selesai menyambung ceker berhasil menyelamatkan Dek. Lantas Tia langsung mengajak Dek untuk pergi sebelum para petugas berdatangan. Akan tetapi, Dek berkata jika kita harus menyelamatkan Kalsik terlebih dulu, karena sebenarnya Kalsik itu adalah induknya si Tenyum. Di tengah rasa tak percaya, Tia pun sepakat untuk membebaskan induk si Tenyum, sementara Dek diminta untuk mengalihkan perhatian. You have 20. Sesaat kemudian, Tia dan si Tenyum terlihat mengendap-endap sementara para pasukan teralihkan oleh Dek yang berlagak seperti seorang Ronin. Sungguh cerdik, Dek pun berhasil meratakan pasukan dengan menggunakan ulat petasan dan gandum berduri. Namun kini Tessa pun datang dengan mengendarai robot gugundaman. Di tengah sengitnya adu mekanik, Dek berkata jika sisanya akan ia serahkan kepada sekutunya. Bagaikan moskop, Dek pun berhasil menombak bom pembeku yang dilempar Tessa. Dan kini, Kalsik pun berhasil meluluh lantahkan gugundaman Tessa. Akhirnya,
Tessa pun menjadi cemilan Kalsik. Hingga sesaat kemudian, si Tenyom pun tak bisa menahan haru saat bisa kembali bertemu dengan induknya. Namun di tengah hangatnya suasana, tiba-tiba sesuatu terjadi pada Kalsik. My God, sontak mereka pun syok parah saat Tessa berhasil meledakkan bom pembeku dari dalam perut Kalsik. Dan kini, Tessa yang merasa dihianati bersiap untuk menghabisi Tia. Akhirnya mereka pun berhasil menghabisi Tessa. Namun di tengah kesedihan Tenyom, Dek berusaha untuk menenangkannya, di mana kini ia akan menjadikan Tenyom sebagai keluarga barunya. Singkat cerita, Dek pun akhirnya kembali ke planetnya untuk menuntut balas atas apa yang telah menimpa kakaknya. Lantas sambil melemparkan kepala Tessa sebagai persembahan, Dek langsung menantang si ayah untuk adu mekanik. Akan tetapi, Njor yang merasa Dek belum pantas langsung meminta dua pengawalnya untuk menghabisi Dek. Melihat kemampuan Dek yang berkembang pesat, Njor langsung turun tangan untuk menghabisi putranya. Akhirnya, Njor si ayah kejam pun modar menjadi cemilan si Tenyom. Namun setelah berhasil mendapat alat kamuflase, seketika Dek pun panik saat melihat pesawat armada si ibu yang datang. Kira-kira apakah skuad Dek akan mampu menghadapi armada si ibu? Ya Anda tahu, karena film pun malah berakhir. Bagaimana, seru sekali bukan? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Karena mau apa? Film-film seperti ini mah yang penting seru, aksi dan ledakan. IMDb untuk film ini adalah 7,5 dan menurut Sekayang ikut sajalah. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Predator Badlands 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.